Cuannya mendarat lagi nih cuy, langsung ke rekening, nggak pakai pemberitahuan apapun, tiba-tiba langsung masuk saja. Dan lumayan, ini bisa buat duit jajan untuk sebulan. Dan tentunya kalian bisa terima gaji tanpa kerja dan juga dari rumah doang. Dan untuk di aplikasi ini nggak perlu dirawat, soalnya untuk limitnya ini lumayan tinggi juga. Dan untuk di aplikasinya juga masih ilegal. Dan tentunya kalian bisa gaskan tanpa DC lapangan tentunya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga tetap kuat, tetap terjaga imun kalian ya. Dan kalau misalkan kalian ingin bepergian keluar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya, 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu ya, agar kalian terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, untuk saat ini ada lagi tuh varian baru, dan untuk penderitanya juga meningkat. Jangan lupa tetap berolahraga, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian itu nggak turun ya cuy ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum selesai ya cuy. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gue udah lama nggak dengar pengajuan kalian. Apakah sudah pada jebol dompet kalian dari pinjol ilegal beranak ya? Soalnya pinjol beranak ini kok nggak henti-hentinya gitu melakukan pencairan yang banyak ya. Malahan untuk sekarang ini pinjol legal itu malah kurang yang cair ya. Yang ramai itu malah pinjol ilegal. Nah makanya tuh untuk para joki, para galbayers, orang-orang tuh pada borong di aplikasi pinjol yang ilegal karena memang niatnya untuk digalbay ataupun rawatan akun ya. Dan beberapa orang kemarin itu bisa cair dengan 10 pengajuan, 5 pengajuan itu di aplikasi ini ya. Namun ya tergantung ke hoki lagi cuy, karena di sini juga gua hanya nyantol satu sih ya, lumayan sih daripada nggak ada sama sekali ya. Dan tentunya yang namanya pinjaman online ya atau pinjol ya nggak ada yang bisa tentuin kita bisa ACC 100% atau enggak, itu lebih ke tim auditnya lagi ya teman-teman yang meninjau. Nah oke, dan di aplikasi ini nggak usah repot-repot pengen rawat, soalnya agak sulit juga untuk merawat, lebih baik langsung digalbaikan saja. Lumayan bisa dapat duit jajan ya buat kalian. Dan untuk di aplikasi ini gua masih kurang tahu sih saudaranya apa saja, nanti kita akan bahas ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu produk ya. Di sini hanya satu produk dompet harapan. Walaupun memang gua ngajuin bukan hanya satu doang ya, namun yang lain itu nggak jelas banget cuy. Entah di ACC atau entah autol apa entah digantung, nggak ada kabar juga sih. Mungkin malah digantung sih. Dan lumayan sih walaupun memang hanya satu, tetapi untuk limitnya juga nggak rendah-rendah amat. Kirain dapat limitnya itu hanya sekitaran 600 apa 800 gitu. Soalnya ini baru pertama kalinya juga gue mau minjam, baru tahu juga nih aplikasinya. Ntar gue bahas untuk lebih lanjut. Dan di sini jumlah peminjamannya 1.200.000, namun yang masuk ke rekening itu sekitaran 800-an ribu ya. Lumayan sih daripada limit peminjaman 800.000 tapi yang cair 500.000. Nah, dan di aplikasi ini hanya 7 hari. Di sini tanggal peminjamannya pada tanggal 5 bulan 7 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 7 2021. Dan ya kalau misalkan nih kalian yang baru pemula terus niatnya pengen galbay di aplikasi ini, nggak usah terlalu dipikirin dari segi limit, tenor ataupun biaya bunga. Soalnya kan kalau untuk di pinjol ilegal itu niatnya orang minjam itu biasanya untuk galbay cuy ya. Beda halnya kalau memang kalian ingin mengembalikan dan mendapatkan limit gede. Nah itu gua saranin ke pinjol legal saja. Kalau di sini tuh yang penting udah cair dulu cuy. Nanti kalau misalkan kalian mau upgrade limit lebih tinggi, nah itu baru bisa dirawat. Namun nggak semua aplikasi juga bisa dirawat, tergantung ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Darurat. Dan untuk aplikasi ini ya masih asing banget. Mungkin kalian juga pasti pada belum tahu nih aplikasinya, soalnya masih jarang banget orang yang ngajuin ya, dan belum banyak orang yang mengetahui. Dan untuk aplikasi ini gua lupa untuk kode OTP-nya apa ya. Yang jelas kalau nggak salah itu kode OTP-nya yaitu KSP Merdeka ya. Nah itu KSP Merdeka, gua kurang tahu siapa saja aplikasi yang mempunyai kode OTP seperti itu, kemudian saudaranya apa saja. Makanya
gua masih asing banget sih dengan aplikasi ini, tapi siapa tahu kalian mengetahui, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Darurat Pinjaman Uang Tunai Kredit Dana dari KSP Merdeka Indonesia 45, dan di sini untuk logonya sih dia mengatakan 99% sukses ya. Mungkin karena pencairan saat ini lagi naik-naiknya, makanya seperti itu. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal ya, belum terdaftar di OJK, dan dia ini adalah aplikasi pinjol beranak cuy. Namun memang untuk produknya nggak sebanyak aplikasi pinjol beranak lainnya. Dan kalau kalian yang pengen download bisa melalui Google Play Store saja cuy, nggak usah melalui link, S-File, atau website ataupun apa saja itu, karena biasanya ada beberapa handphone yang nggak support kalau di download melalui pihak ketiga. Jadi gue saranin melalui Google Play Store saja, tinggal kalian ketikkan dan juga langsung kalian download, karena semua orang pastinya punya Google Play Store ya, kecuali yang pengguna iPhone. Untuk pengguna iPhone itu di App Store biasanya sih belum tersedia ya, apalagi pinjol yang ilegal gini. Biasanya itu yang ada hanya pinjol yang legal OJK saja ada di App Store ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download, jadi masih lumayan dikit juga sih orang yang ngajuin. Dengan rating ini lumayan tinggi, 4,7, ulasannya 7.000 ulasan. Dan kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya, di sini dia mengatakan pinjaman 5 juta dalam 3 bulan. Lumayan bagus juga dari segi tampilan brosurnya ya. Nah, di sini produk dapat diandalkan, bunganya dia katakan rendah per hari hingga 0,05%, dan kalian hanya butuh waktu 3 menit untuk pencairan dananya. Dan kemarin saya kurang dari 3 menit sih. Gua nggak tahu apakah pencairannya lagi dikit atau gimana ya. Tetapi memang kata sebagian orang kalau pencairan di atas jam 8 itu pasti lama, memakan waktu sampai setengah jam atau 1 jaman gitu ya. Namun ya nggak masalah sih, yang penting bisa cair, asalkan jangan sampai di prank ya gitu ya, uangnya nggak masuk tapi penagihannya ada. Nah itu yang waduh, kasihan banget ya. Dan di sini kalian juga memerlukan KTP, kemudian pengajuan mudah, verifikasinya cepat katanya, kemudian aman dan efisien. Namun ya ini nggak ada yang bisa pastiin ya cuy, namanya juga pinjol ilegal, biasanya itu sebar data. Walaupun dia mengatakan datanya itu aman, terlindungi, ya namanya juga kalau nggak terdaftar di OJK nggak ada yang bisa jamin ya cuy. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah mengajukan sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang masih pemula, ini bisa jadi bahan pembanding kalian ataupun bahan agar acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini ya. Nah, biasanya tuh untuk aplikasi pinjol penawarannya tuh mantap banget di awal ya. Misalkan tenornya 7 hari, 14 hari atau 30 hari. Tetapi ketika kalian di ACC itu masuk detail baru lagi tuh cuy. Biasanya tiba-tiba tenornya langsung berubah jadi 6 hari, biaya bunganya seperti ini dan lain-lain. Makanya kalau untuk di pinjol ilegal itu jangan asal termakan dengan penawaran-penawaran dari pinjol ilegal ya. Karena kalian tahu sendiri pinjol ilegal itu biasanya hanya pancingan doang ya teman-teman. Dan di sini kita lihat untuk produknya, di sini dia menawarkan produk peminjaman 5 juta rupiah paling tinggi ya. Gua nggak tahu juga sih apakah bisa dapat seperti ini dengan tenor ini 91 hari hingga dengan 180 hari, maksimal suku bunga tahunnya 18,25%. Wah gila, ini rendah banget cuy. Ini 18,25% untuk pinjol legal saja tuh yang rendah itu 20-an ya teman-teman, masih 25, 27-an persen. Ini sampai 18 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk dana darurat dia katakan pinjaman online terpercaya, sudah terdaftar dan diawasi oleh, dan ini nggak ada OJK-nya juga ya. Dan untuk di aplikasi ini persyaratannya kalian harus warga negara Indonesia, setidaknya mempunyai 1 KTP, usianya 18 tahun hingga dengan 55 tahun. Jadi sayang banget buat kalian yang usia 55 tahun ke atas belum bisa ya. Dan di sini sih 18 tahun udah bisa untuk pelajar ataupun mahasiswa. Dan untuk kalian harus mempunyai nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan yang menetap katanya, dan juga dia mengatakan privasi dan keamanannya terjaga ya. Namun ya ini biasanya pancingan doang. Kemudian untuk cara pembayarannya bisa melalui sini, dan untuk pencairan dananya ini bisa melalui e-wallet ya cuy. Jadi kalian bisa melalui Dana ataupun GoPay atau apa saja ya. Dan untuk di aplikasinya dia dirilis sejak tanggal 12 September 2020. Lumayan lama sih ya teman-teman untuk aplikasi ini. Namun kok gua baru tahu ya. Nah, namun nggak usah dipikirin, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Dana Darurat.
Dan jumlah produk pertama yang dia tawarkan ke kita itu adalah 1 juta rupiah. Jadi dia ini nggak menawarkan produk di awal. Jadi kita harus mengisikan dulu data-data diri kita, baru kita bisa memilih produk-produk yang bisa kalian pilih nantinya ya. Nah, di sini dia katakan dana darurat telah resmi terdaftar di KSP sejak Juni 2020, namun ini bukan syarat legalitas sebuah aplikasi pinjol. Untuk mengetahui legal atau enggaknya aplikasi pinjol, kalian harus cek di website Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di situ ada updatean terbaru. Kalau nggak salah 6 Juni 2021 ya. Ada daftar aplikasi tuh. Dan di sini kita langsung tekan ambil sekarang, nggak usah berlama. Dan ya, ini dia katakan peminjamannya 1 juta, namun nggak, yang cair ini biasanya hanya 700 apa 800 gitu ya. Dan untuk pengisiannya kalian harus masukkan informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank ya. Dan untuk pengisian informasi identitasnya sama ya, kalian masukkan nama KTP, nomor KTP dan tanggal lahir, dan sini ada upload foto KTP. Nah, jadi walaupun memang di aplikasi ini nggak terlalu ketat dari bagian sistem verifikasi data KTP-nya, tetapi KTP yang jelas itu akan meningkatkan persetujuan kalian. Ya lumayan untuk tambah-tambah skor kredit kalian ya. Jadi jangan asal-asalan juga cuy. Jangan mentang-mentang aplikasi ini gampang banget digonik, kemudian kalian asal-asalan aja memasukkan foto KTP-nya ya. Nah, dan di aplikasi ini kalau kalian pengen upload foto KTP-nya, nah ini ada demonstrasi yang salah di bawah sini ya. Nggak boleh ditutupi jari, kemudian posisikan KTP dalam kolom yang tersedia. Jadi ada kolom nanti yang khusus dimasukkan foto KTP, jadi nggak boleh keluar. Dan ini hindari pantulan cahaya. Nah, ini pantulan cahaya bukan pantulan cahaya yang kalau misalkan kalian gonik. Nah, kalau kayak gonik tuh kan kita harus mengandalkan pantulan cahaya ataupun blitz dari handphone. Namun itu nggak semua cuy. Itu hanya di nomor yang kalian pengen ganti saja. Kalau pantulan cahaya yang dimaksud ini emang blur semua gitu loh. Jadi nggak kelihatan baik data-data dirinya. Nah, ini ada contoh yang benar. Kemudian untuk upload identifikasi wajah, kalian nggak perlu nyari tempat yang terang banget sih. Soalnya nanti kalau kalian masuk di sini, itu secara otomatis layar handphone kalian akan meningkat kecerahannya. Jadi nggak perlu mencari tempat yang lebih terang atau gimana ya. Dan seperti biasa kalian akan diarahkan untuk mangap-mangap, buka mulut, kemudian hadap kiri, hadap kanan, berkedip mata, dan lain-lain. Dan di sini kalian masukkan lagi untuk informasi pribadinya. Nah, informasi pribadinya di sini karena kita nggak bisa memasukkan data-data ya karena kekurangan amunisi, jadi kalian bisa lanjutkan saja. Sama di sini harus sinkron ya data pribadi kalian dengan data di KTP, kemudian informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank. Nah, untuk informasi bank ini lebih baik kalau ada kalian bisa masukkan Bank BRI atau Bank Mandiri untuk pencairannya. Soalnya yang banyak dilakukan para gal buyers atau para joki itu yang pencairan dengan rekening bank tersebut. Kalau nggak ada ya nggak masalah juga sih ya. Dan untuk di aplikasi ini kontak daruratnya ini kalian harus aktifkan semua ya. Lebih baik kalian sendiri saja, kontak kalian sendiri ya, ataupun nomor telepon kalian sendiri, tetapi hubungannya itu tetap kalian isikan. Misalkan yang pertama orang tua, kemudian yang kedua itu saudara atau gimana ya. Soalnya di aplikasi ini ada beberapa orang yang katakan di telepon, ada juga yang hanya di miss call doang ya. Namun untuk proses masuknya dana ke rekening ataupun e-wallet itu nggak ada notif sama sekali cuy. Jadi ya makanya kalian harus sering rajin-rajin untuk memerhatikan handphone kalian jika misalkan pengajuan kalian itu udah disetujui ya. Kadang itu masuknya cepat banget dan kita nggak tahu sama sekali ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen ngajuin, gue saranin ngajuin saja di subuh hari. Misalkan kalian ngajuin di jam 4, jam 5, jam 6 ya, untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan. Nah, jadi untuk di Autol itu bukan dari hanya pengajuan kalian yang sedikit, bukan hanya dari amunisi kalian yang sedikit, ataupun skor kredit kalian yang sedikit, ataupun gagal verifikasi data. Limit habis itu bisa menyebabkan kalian di Autol juga. Dan yang terpenting juga, salah satu yang jarang orang ketahui bahwa dan untuk aplikasi pinjol itu nggak semua bisa mengakses seluruh Indonesia. Nah, jadi biasanya ada beberapa pulau yang memang dia nggak memiliki layanan di daerah tersebut. Dan kalau nggak memiliki layanan itu biasanya akan di Autol ya cuy. Nah, makanya nggak semua orang bisa di ACC ya. Tergantung juga banyak hal yang bisa menyebabkan kita di Autol, bisa menyebabkan digantung dan lain-lain. Namanya juga kalau bermain pinjol tentunya lebih ke hokian juga sih ya.
nggak ada yang bisa jamin kita bisa di ACC atau enggak. Namun di sini gua hanya sekedar merekomendasikan dan memberitahukan kepada kalian aplikasi apa yang lagi naik daun saat ini dan lagi ramai diajukan orang. Nah, biar kalian juga itu bisa mengajukan, siapa tahu kalian bisa nyantol ya. Dan lumayan untuk duitnya bisa buat duit jajan ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online dana darurat ini. Kalau kalian misalkan sudah pernah cair di aplikasi ini, silahkan ketikkan berapa limitnya. Dan juga siapa tahu kalian tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng ataupun sharing-sharing. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!